selaras dengan pikirannya. Kita memiliki kasih. Nggak mungkin orang itu tidak baik kepada orang lain, tidak mungkin orang itu tidak berbelas kasih. Oke, udah dipahami Gitu, Bang, udah lanjut. nggak usah Ya, diulang-ulang. Oke, lanjut, silakan, Mbak Rama. silakan Gurunda. Oke, baik. Gini, saudara saya ya, Bang Suki gini. Kalau kita berbicara mengenai kasih di dalam bahasa Ibrani itu kan teman-teman kita selalu mengatakan ahab atau aheb, kasih, tunduk atau berserah diri gitu kan, taat. Nah, sekarang kita uji diri kita dulu. Ketika akan kasih kepada Allah, apakah betul kita udah kasih kepada Allah? Atau hanya di mulut aja nih? Kepada kedua hukum itulah tergantung segala aspek hukum. Apa itu dua itu? Satu, kasih kepada Allah. Kalau kita gagal di sini mau si kasino inro atau apapun itu gugur semuanya. Percuma kita kasih kepada sesama manusia. Percuma kasih kepada musuh. Kalau yang satu ini dulu gugur. Mari kita uji. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Kaidah mengasihi Tuhan itu seperti apa? Yaitu kamu melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, perintah-perintahnya, dan juga hukum-hukumnya. Saya ingin bertanya kepada saudara Suki. Ketika Tuhan mengatakan penggarisan, tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan Elohim adalah melakukan dengan setia. Melakukan dengan setia. Tidak dengan kemunafikan. Bukan hanya di mulut, tetapi benar-benar melakukan dengan setia. Dalam bahasa Ibrani disebut samar. Samar itu artinya telaten. Dengan sungguh-sungguh tidak terputus. Tidak pernah kemudian mengatakan di mulut, tapi tidak dipraktekkan. Mengasihi Tuhan itu adalah melakukan dengan setia kewajiban-kewajiban kita terhadap Tuhan dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapan, peraturan dan juga perintahnya. Sekarang saya ingin tahu apakah benar saudara Suki, saudara Kristen, agama Kristen ini benar-benar setia menjalankan kewajiban, yang mana kewajiban yang dimaksud di sini adalah segala ketetapan, aturan dan perintah Tuhan itu sendiri. Ulangan 11 nomor 1. Apa boleh dikatakan orang Kristen ini adalah umat setia? Apa benar? Apa bisa disebut bahwa orang Kristen ini adalah dianggap sampah? Apa Kristen ini bisa dianggap sebagai umat yang kasih kepada Tuhan? Ketika Tuhan mengajarkan hukum-hukum kepada manusia, tapi hukum-hukumnya dianggap sampah, hukum-hukumnya dianggap sengat dosa, hukum-hukumnya dianggap kutukan. Lalu harus ada tumbal yang mati di atas tiang salib demi untuk membebaskan Kristen dari aturan-aturan Tuhan tersebut. Apakah ini disebut umat kasih kalau begitu? Sementara kedudukan kasih adalah ketaatan, ketetapan, setia di dalam menjalankan segala perintah-perintah Tuhan. Ingat ulangan 11 nomor 1. Kasih itu adalah kamu melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintah-perintahnya. Apakah Kristen lolos di sini? Apakah Kristen lolos di sini? Ketika perintahnya bersunat, apakah Kristen setia memegang kewajiban bersunat? Ini aja dulu. Kalau hal sepele kayak begini aja sudah dilanggar oleh Kristen. Jadi Kristen itu hanya, mohon maaf saya harus bilang, orang-orang Kristen itu hanya manis di mulut sebagai kasih, tapi kasih yang hoaks. Matius 5 nomor 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan kepada anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, orang tuanya, dan seterusnya, berarti dia tidak kasih kepada orang-orang. Jangankan orang lain, kepada keluarga intinya aja dia tidak kasih. Kenapa? Dia mengajarkan anak-anaknya, keturunannya untuk meninggalkan hukum Taurat.
Sedangkan yang disebut kasih kepada Allah adalah menjalankan hukum Taurat dengan setia. Ulangan 11 nomor 1. Saya jadi kasihan nih sama Kristen kalau dia, kami ini umat kasih. Kasih apa? Kasih apa Kristen itu? Kasih kepada siapa? Kepada Paulus? Yes. Kepada Lukas? Yes. Kepada Markus? Yes. Kepada penulis kitabnya? Yes. Tetapi kepada Tuhan tidak. Orang Kristen itu adalah orang yang anti Tuhan, anti kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa demikian? Karena orang Kristen diajarkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Orang Kristen adalah orang yang tidak pernah sedikit pun kasih kepada Tuhan. Tapi di mulut, yes, juara. Juara, paling juara Kristen itu. Tapi sedikit pun mereka tidak pernah kasih. Makanya mereka disebut kufur, kafir. Orang yang ingkar terhadap adanya Tuhan. Orang yang ingkar terhadap pencipta. Tapi orang yang kemudian beriman kepada ciptaan sebagai Tuhan. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, sekali lagi, supaya kita tidak terlalu panjang lebar. Pertanyaan saya tolong dijawab. Ketika Tuhan mengatakan ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Allah dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan-ketetapannya, peraturan-peraturannya dan perintah-perintahnya. Pertanyaan saya, apakah agama Kristen adalah agama yang taat menjalankan ketetapan Allah, peraturan Allah, perintah Allah yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam? Silakan Anda jawab. Iya, mengasihi Tuhan dengan setia bagaimana? Ya. Jadi kalau tadi di Matius 22 mengatakan hukum yang terutama adalah kasih. Artinya seseorang bisa melaksanakan perintah, ketetapan, aturan itu jika orang memiliki kasih. Tanpa kasih dia tidak sanggup melakukannya. Sebagaimana orang Yahudi pertanyaan saya, diberikan. Bang Sugi, pertanyaan saya, apakah Kristen ini adalah agama yang berpegang kepada ketetapan, peraturan, perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa? Silakan. Ya, sebab Bang Zuma mengacu kepada sunat itu ya, sehingga semua, bukan cuma sunat Bang, semua ya, ketetapan Tuhan. Ya, silakan. Semua. Silakan. Anggap salah satunya itulah juga makanan kan begitu ya, puasa dan segalanya. Nah, sebenarnya bangsa Yahudi diberi aturan ini karena apa? Bangsa Yahudi itu sekian ratus tahun di dalam perbudakan. Bangsa yang barbar. Minta Kristen diterangin, bukan Yahudi, Kristen. Iya, kan perjalanannya dari sana. Jadi dari bangsa Yahudi, nah sehingga dia diberi hukum. Nah, hukum ini sebenarnya mengantar bangsa Yahudi sampai lahir tuh yang dijanjikan itu, yaitu Mesias. Setelah Mesias dikorbankan, itu sebagai lambang orang yang kalau berdosa, bersalah, bawa kambing, domba yang tidak bercacat. Dialah manusia yang tidak bercacat. Waktu Barabas diturunkan, itulah kita dibebaskan dari salib, hukuman Yesus yang menggantikannya. Nah, kalau seperti ini, betapa kita harus berterima kasih kepada Yesus. Dan dialah pengantara itu, imam besar itu. Dan juga dia telah mewariskan cara hidup manusia yang dikehendaki Sang Pencipta. Berarti Yesus yang jadi tumbal ya. Enggak, pertanyaan saya enggak ke situ, enggak ada korelasinya dengan itu, Bang. Pertanyaan saya, apakah Kristen ini adalah manusia yang taat kepada ketetapan, hukum-hukum dan perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya, karena Bang Juma melihat di dalam aturan perintah ketetapannya ini yang bersifat jasmani. Memang di dalam kekristenan hal yang ini tidak ada. Yang nggak melihat, Bang Juma nggak melihat. Tadi Bang Juma nanya. Karena apa? Ya, sunat
itu kan sebagai tanda umat Tuhan. Nah, bangsa Yahudi untuk membedakan Kamu dengan bangsa lain dari apa kamu taat atau kulitnya tidak? dipotong. Nah, Gitu, biarin Budara. Bukan ke situ di pertanyaannya. Iya, dalam kekristenan. pertanyaan saya Bang, ini Iya. kita berbicara mengenai kasih. Kasih itu adalah taat kepada perintah, ketetapan, dan hukum-hukum Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Kristen lolos di situ? Itu dulu, kalau lolos taat kepada perintah Tuhan, berarti agama Kristen ini agama kasih Pak. Tapi kalau Iya. Kristen hanya di mulut ajaran kasih, tapi implementasi dari kehidupannya justru mempraktekkan perintah Paulus, maka Kristen itu bukan kasih kepada Tuhan, tetapi kasih kepada Paulus. Coba Anda lihat di dalam Ibrani 6 nomor 1. Di situ ada perintah. Perintah apa? Perintah untuk meninggalkan epiemi. Apa epiemi itu? Perintah untuk meninggalkan hukum Tuhan. Arche itu firman atau pada mulanya perintah-perintah Tuhan. Ya. Kemudian Paulus mengatakan apa, Pak? Sebab itu marilah kita tinggalkan perintah-perintah pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang dasar kepercayaannya kepada Tuhan. Ibrani 7 nomor 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Theos. Lalu apa yang bisa dijual oleh Kristen? Kalau dikatakan hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Sedangkan yang disebut kasih adalah hukum Taurat. Tetap di dalam, teguh di dalam menjalankan segala ketetapan Tuhan yang datang kepada umat manusia. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Dan melakukan dengan setia. Ini perintah. Haruslah engkau mengasihi Tuhan, mengasihi Elohim, mengasihi Allah, mengasihi Yod-Heh-Vav-He, mengasihi Hasem. Dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Hasem, dengan senantiasa berpegang pada seluruh ketetapannya, peraturannya, dan perintah-perintahnya. Sedangkan Kristen adalah sebuah sekte agama kepercayaan bidah bagi Yahudi yang menjadikan hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan sebagai sampah, sebagai sengat maut, sebagai kutukan yang harus dihapuskan di atas muka bumi agar Kristen bebas berleha-leha, menikmati segala makanan yang tadinya diharamkan, menyembah siapapun yang tadinya dilarang disembah. Itu di Kristen. Yang dinyatakan satu sama lain. Nah, itu dia makanya saya katakan bahwa coba Anda loloskan Kristen dulu. Jangan hanya menjual-jual kemana-mana. Kristen agama kasih. Kasih apa? Kasih bagi orang yang tidak paham. Tapi bagi kami yang paham, Kristen itu bukan agama kasih. Kristen itu adalah agama yang anti Tuhan. Catat itu. Catat. Kristen adalah agama yang anti Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi sayang dan cinta kepada Paulus yang mengajarkan untuk meninggalkan segala ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan. Itulah Kristen. Nah, sekarang kalau Anda sebagai pendebat, sebagai wakil Kristen, tolong tunjukkan dan loloskan Kristen di sini dulu. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Elohim, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintah-perintahnya. Coba Anda loloskan Kristen dulu di sini. Kalau Kristen sudah dengan setia menjalankan ketetapan Tuhan, Kristen sudah dengan setia melakukan aturan Tuhan, Kristen sudah dengan sangat mulia menjalankan perintah-perintah Tuhan, maka Kristen adalah agama kasih. Tapi kalau sebaliknya, maka Kristen saya katakan agama laknatullah alaihi. Silakan Anda buktikan. Silakan. Iya, iya. Jadi di dalam 10 perintah Allah. Oke Bang, boleh saya bantu Bang Sugi? Ya, boleh ya Bang. Boleh. Boleh lanjut Bang Laskar. Oke. Ini saudara kita Juma itu meminta untuk meloloskan ajaran kasih terhadap Kristen. Kita buktikan saja siapa yang lolos dari sini, yang lolos dari ajaran Allah Bapa.